Kita mulai Pak Eka ya. Ya, Ibu Risda. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Eka? Alhamdulillah sehat, Ibu Risda. Bagaimana dengan Ibu Risda? Alhamdulillah, saya juga sehat. Alhamdulillah, syukurillah. Iya. Pak Eka, mohon maaf kemarin Pak Eka WA saya ya. Mohon maaf Iya. saya tidak bisa langsung merespon WA-nya Pak Eka karena Iya. memang kami sedang ada kegiatan di sekolah. Jadi Iya. baru kali ini bisa saya hubungi Pak Eka kembali ya. Iya. Baik, seperti yang ada di chat WA-nya, Pak Eka sepertinya ada yang mau diceritakan ya ke saya, namun karena batas waktu yang kita miliki ya, mungkin sekitaran 30 menit saja kita bisa diskusi kurang lebih Pak Eka ya. Ya, Kira-kira apa nih yang ingin Pak Eka ceritakan ke saya? Mungkin bisa diceritakan sekarang. Ya, begini Bu Risda, saya ingin bertukar pikiran sama Ibu Risda terkait kendala yang saya temukan dalam proses pembelajaran saya di kelas, Ibu Risda. Oh, begitu. Berarti Pak Eka berarti Pak Eka sudah menemukan kendala ya di proses pembelajarannya. Oh ya, ingin menceritakan kendalanya. Baik, boleh. Baik. Kira-kira sekarang kendala yang dihadapi Pak Eka itu apa ya? Kalau boleh diceritakan. Oke, baik Ibu Risda. Saya guru bahasa Inggris di salah satu SMK, yaitu di SMKN 1 Palibelo. Kendala yang saya temukan berdasarkan diagnosa awal saya selama ini, berdasarkan pengalaman saya adalah saya menemukan tingkat kemampuan speaking atau berbicara anak-anak peserta didik saya itu sangat kurang dalam berbicara dalam bahasa Inggris. Sebaliknya, mereka senang writing, menulis atau mencatat. Tetapi kalau disuruh mempraktekkan dalam bentuk speaking, berbicara bahasa Inggris, sangat kurang mereka. Maka dari itu saya coba berdiskusi, moga-moga ada solusi. Kenapa anak anak-anak saya ini, peserta didik saya ini sangat kurang kemampuan speaking bahasa Inggrisnya, sedangkan menulis atau mencatatnya itu mereka lebih senang ke situ. Itu Ibu Risda kendala yang saya temukan hari ini. Oh begitu, berarti siswanya Pak Eka ini mungkin lebih suka menulis ya daripada daripada praktik secara langsung untuk melakukan speaking bahasa Inggrisnya, itu yang kurang ya. Iya, Ibu Risda. Oh begitu. Baik Pak Eka. Dari tadi Pak Eka sudah menceritakan kendala yang Pak Eka temukan ya dalam proses pembelajarannya. Kira-kira, oh ya tadi sudah Pak Eka sebutkan ya tadi, harapannya dalam percakapan kita kali ini untuk menemukan solusi, begitu Pak Eka, apakah betul? Betul, Ibu Risda. Jadi di akhir percakapan kita nanti, saya ingin mendapatkan sebuah inspirasi, sebuah solusi dari kendala yang saya temukan pada pembelajaran saya khususnya di bahasa Inggris di kelas saya. Itu Ibu Risda. Baik, berarti solusi khususnya dalam pelajaran bahasa Inggris ya terkait siswanya Pak Eka yang lebih senang menulis daripada praktik speakingnya yang kurang ya. Baik Pak Eka. Dari kendala dan hambatan yang Pak Eka temukan tadi ya, yang sudah Bapak ceritakan ke saya, kira-kira Pak Eka sudah tahu belum kira-kira apa ya penyebabnya siswa Pak Eka seperti yang Pak Eka gambarkan tadi, lebih senang menulis tetapi untuk praktik speakingnya kurang. Seperti itu. Kira-kira apa ya penyebabnya? Dari diagnosa saya, awal saya, yang pertama dari habitual action, kebiasaan.
Jadi kebiasaan ini anak-anak atau peserta didik saya ini, jangankan bicara bahasa Inggris, Ibu Risda, bicara bahasa Indonesia aja antara teman sejawat atau teman sepermainannya di dalam kelas itu, ada sebuah kultur yang tidak baik, tiba-tiba, "Oi, sombong sekali kamu ngomong bahasa Indonesia, apalagi bahasa Indonesia." Nah, anak-anak ini lebih banyak dalam pergaulannya itu di lingkungan kelas maupun lebih banyak menggunakan bahasa ibu. Bahasa ibu ini dalam artian bahasa daerah, bahasa Bima. Nah, ini salah satu kendala kulturnya atau habitnya yang agak bermasalah. Nah, sehingga murid saya itu ketika dia mau bicara bahasa Inggris ada rasa tidak percaya diri, rasa malu, takut salah dalam berbicara bahasa Inggris. Sehingga keinginan untuk melakukan itu mereka udah tidak ada rasa percaya diri. Sehingga hal-hal inilah yang menjadi kendala dan hambatan yang terjadi di dalam kelas, khususnya pada mata pelajaran bahasa Inggris berbicaranya. Nah, anak-anak ini punya kendala dalam hal itu. Pertama dari sisi lingkungannya, yang kedua dari sisi kultur dan budaya yang ada, dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di situ. Itu yang membuat siswa saya ini memiliki kendala dan hambatan sepanjang pengamatan dan diagnosa persoalan yang terjadi di lapangan atau di dalam kelas itu, Rizda. Oh ya, berarti ini terkait dengan kebiasaan ya, yang mereka mungkin belum terbiasa untuk menyampaikan atau berbicara menggunakan bahasa Inggris, Pak Eka ya. Kemudian betul. Tadi berarti karena ini juga ya, lingkungan juga berarti tidak mendukung. Lingkungan, ya, dominasi bahasa ibu itu sangat kental di dalam di lingkungan mereka itu. Oh begitu, berarti memang lingkungan juga tidak mendukung ya. Kemudian mereka jadi itu yang menyebabkan mereka jadi tidak terbiasa ya menggunakan bahasa Inggris di kehidupan sehari-harinya. Baik. Betul sekali, Bu Rizda. Nah, Pak Eka, berarti di sini Pak Eka mengharapkan atau seperti apa sih yang Pak Eka gambaran Pak Eka itu siswa yang memiliki kemampuan speaking itu seperti apa? Oh iya, setidaknya ini Bu Rizda. Idealnya Idealnya saya ingin anak-anak itu minimal dasar-dasar bahasa Inggrisnya itu dia kuasai. Misalnya ketika dia bertemu dengan temannya masuk sekolah, "Hi, hello, good morning, nice to meet you, how's life, ya, what's up, my friend, bla bla bla." Begitupun juga di dalam kantin mereka juga bicara, "What is this, do you like this cake, ya, everything." Dasar-dasar bahasa Inggris. Nah, dimulai dari kebiasaan-kebiasaan itulah yang saya inginkan, idealnya yang saya inginkan. Begitu juga dalam lingkungan kelas. Dalam kelas itu saya inginkan anak-anak itu dia bisa berinteraksi dengan rekan sejawatnya dengan menggunakan bahasa Inggris. Sesimpel itu yang saya inginkan, Ibu Rizda. Oh baik, berarti di sini Pak Sahir mengharapkan sekali mereka itu setidaknya bisa berkomunikasi di lingkungan sekolah, Pak Eka ya, satu sama lain. Baik Pak Eka, dari gambaran ideal Pak Eka, siswa yang memiliki kemampuan public speaking tadi, kira-kira kalau Pak Eka misalnya ingin memberikan skor dari 1 sampai 10, kira-kira kondisi ideal tadi itu kalau diberikan skor itu kira-kira skornya berapa Kak Eka? Pak Eka? Iya, kalau melihat kondisi hari ini saya hadirkan skornya ya kondisi hari ini 4, Ibu Rizda. Ya, sangat kurang kondisi sekarang, kalau dilihat dari kondisi sekarang skornya 4 ya Pak Eka? 4, ya. Baik. Bagaimana kalau sekarang kondisi ideal yang Pak Eka gambarkan tadi? Minimal menengah middle 8 yang saya inginkan. 8. Iya, 8 skornya.
Baik, berarti sekitar 8 ya skornya Iya, idealnya, namun iya. sekarang kalau dilihat dari kondisi sekarang, skornya 4 Pak Eka, begitu ya? Iya, 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 betul, betul. Oke, baik. Kira-kira Pak Eka, tadi kan Pak Eka sudah memetakan nih, idealnya itu mereka dapat skor 8, namun sekarang kondisinya masih di skor 4 begitu Pak Eka ya? Iya, Jadi kira-kira sekarang rencana apa yang bisa Pak Eka lakukan, ini yang sekiranya bisa meningkatkan, skor siswa Pak Eka tadi yang dari 4 bisa oh iya. meningkat ke skor 8. Kira-kira apa Iya. rencana Pak Eka? Rencananya saya ada 3. Yang pertama saya ingin membentuk untuk meningkatkan kemampuan speaking bahasa Inggrisnya atau berbicara dalam bahasa Inggris. Yang pertama saya ingin membuat English Club. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang dimaksud ini adalah ada semacam sebuah kesepakatan bahwa di area kelas ataupun di area sekolah itu, terutama dengan temannya itu harus menggunakan bahasa Inggris. Nah, di sini saya akan menerapkan sistem reward and punishment. Reward yang saya maksudkan ini, peserta didik saya itu, ketika dia sering menggunakan percakapan bahasa Inggris dengan rekannya ataupun temannya, maka saya akan memberikan reward baik secara nilai akademis yang sepantasnya yang didapat oleh anak-anak didik saya tersebut. Nah, kemudian punishment dalam tanda kutip positif. Nah, saya akan membuat perjanjian setiap mereka bertemu dengan temannya, antara satu dengan yang lain, harus menggunakan bahasa Inggris. Kalaupun mereka melanggar, saya akan dengan kesadarannya sendiri, sesuai dengan kesepakatan kelas, dia akan membayar 1.000 perak sekali dia tidak menggunakan bahasa Inggris. Makanya saya siapkan kantung Doraemon di ruangan kelas itu. Ketika dia tidak menggunakan bahasa Inggris, maka dengan sendirinya dia menyelipkan uang 1.000 perak di dalam kantong Doraemon di dalam kelas ketika kesepakatan mereka itu dilanggar. Nah, dari itu bisa saya dapat evaluasi, oh ini oh ya salah ya, oh ya kok banyak ya. Akhirnya uang yang didapat dari punishment itu ya bisa saya ajak ke Bandara Sultan Salahuddin Bima bersama kelompoknya mereka itu untuk praktek bahasa Inggris, kemudian menggunakan uang dari punishmentnya tadi, kesepakatan kelas yang dilanggar itu untuk mereka berbelanja atau apalah. Jadi anak didik saya ini tidak merasa dihukum, tetapi dengan mindfulness, kesadaran sendiri, oh ya ini yang saya dapatkan. Itu rencana saya, Ibu Rizda. Wow, Masya Allah, luar biasa rencananya Pak Eka. Iya. Dari gambaran yang diberikan tadi, saya pikir rencana Pak Eka sangat luar biasa dan sangat kreatif tadi. Bagaimana dari punishment Pak Eka manfaatkan dalam bentuk hal kegiatan yang lebih positif untuk mereka ya, dari mereka berarti untuk mereka, seperti itu Pak Eka ya. Iya. Tadi kalau saya lihat dari rencana yang sudah Pak Eka buat, ada beberapa rencana, diantaranya pertama tadi membuat ini ya, English Club ya, kemudian Pak Eka akan membuat keyakinan kelas dan menerapkan ini ya, reward dan punishment begitu. Oh, luar biasa Pak Eka. Nah, dari beberapa rencana yang Pak Eka sudah paparkan tadi, kira-kira mana nih rencana yang sekiranya bisa Pak Eka terapkan dalam waktu dekat ini, bisa dilaksanakan dalam waktu dekat ini? Kira-kira rencana yang mana Pak Eka? Mungkin saya bentuk wadahnya dulu, yaitu English Club itu, Ibu Rizda. Oh, baik. Ya, jadi saya bentuk wadahnya itu dulu. Oh, baik. Berarti ini membentuk English Club dulu Pak Eka ya? Ya, wadahnya dulu kita. Oh ya, baik. Baik. Berarti Pak Eka sudah menentukan apa yang akan Pak Eka lakukan terlebih dahulu Pak Eka ya. Nah, kira-kira Pak Eka, dari rencana yang sudah Pak Eka jabarkan tadi, menurut Pak Eka, bagaimana caranya Pak Eka melihat keberhasilan dari rencana Pak Eka tadi? Kira-kira indikator keberhasilannya itu seperti apa Pak Eka? Oh iya, kalau menurut saya indikator keberhasilan dari rencana saya tadi yaitu bagaimana
motivasi siswa itu meningkat dalam antusiasme dalam bagaimana dari tidak bisa berbicara bahasa Inggris, akhirnya dia punya motivasi untuk membentuk sebuah ekosistem area bahasa Inggris. Itu yang indikator yang saya ingin dapatkan keberhasilannya itu. Artinya siswa yang senang awalnya mencatat saja, tetapi setelah dengan rencana dan planning yang sudah kita buat, dia bisa melakukan sebuah motivasi untuk dapat berbicara bahasa Inggris minimal di lingkungan kelasnya. Itu indikator keberhasilan yang saya inginkan selain pada evaluasi nanti. Saya kira itu, Ibu Rizda. Oh, begitu ya. Baik, luar biasa Pak Eka ya. Kira-kira Pak Eka butuh ini enggak? Butuh bantuan orang lain enggak dalam melaksanakan atau mewujudkan rencana yang Pak Eka sudah paparkan tadi? Iya, saya kira untuk mencapai komitmen atau tujuan yang direncanakan itu, saya membutuhkan bantuan orang lain. Satu, kepala sekolah. Setidaknya saya dapat berkoordinasi tentang program ini. Yang kedua, rekan-rekan sejawat saya, terutama kombel yang serumpun dengan saya, yaitu bahasa Inggris. Dan itu penting, karena untuk berbagi itu ya butuh bantuan orang lain. Itu, Ibu Rizda. Betul, sangat luar biasa sekali. Memang kita dalam lingkungan sekolah itu sangat membutuhkan yang namanya kolaborasi ya Pak Eka ya. Iya, betul. Nah, Pak Eka, sekarang kan Pak Eka sudah punya gambaran nih. Kira-kira kapan Pak Eka akan melaksanakan rencana yang sudah Pak Eka ungkapkan tadi, utarakan tadi? Insya Allah minggu depan saya akan laksanakan rencana ini. Oh, berarti minggu depan sudah siap action Pak Eka ya? Iya. Baik, luar biasa sekali Pak Eka. Kemudian sekarang saya ingin penasaran nih, bagaimana sih komitmen Pak Eka untuk menjalankan atau melaksanakan rencana Pak Eka ini? Saya sesuai dengan perencanaan yang terjadwal. Jujur saya sangat merasa bersemangat dalam melaksanakan rencana ini ke depannya. Untuk itu saya harus menciptakan suasana yang senang, nyaman dalam belajar, tentunya untuk mendapatkan hasil yang baik pada murid-murid saya. Itu Ibu Rizda. Baik. Luar biasa sekali, keren sekali. Saya lihat semangat yang luar biasa dari Pak Eka, dan saya yakin dari semangat ini Pak Eka bisa mewujudkan rencana yang Pak Eka sudah rencanakan tadi dengan berhasil dan luar biasa. Tetap semangat Pak Eka. Ya, siap Ibu Rizda. Baik, dari obrolan kita tadi ini kira-kira apa yang Pak Eka dapatkan? Saya mendapatkan sebuah solusi, sebuah solusi dari kendala. Yang kedua, saya menjadi semangat, saya menjadi termotivasi segera melakukan perencanaan yang saya sudah lakukan, dan setidaknya dari diskusi ini ada pemetaan, oh ya ini solusi yang harus kita laksanakan. Itu Ibu Rizda. Alhamdulillah Pak Eka ya, berarti Pak Eka sudah mendapatkan gambaran Pak Eka ya. Jangan lupa nanti Pak Eka informasi ke saya, ceritakan kembali ke saya Pak Eka ya, bagaimana perkembangan Pak Eka setelah melakukan proses pembelajaran. Terdengar Pak. Oh, mohon maaf. Iya. Tetap saya akan informasikan Ibu Rizda ya. Jadi perkembangan dari prosesnya itu. Ya. Baik. Terima kasih Pak Eka.